Motivasi yang pertama ya untuk kita memperbaiki rumah tangga kita ya, rumah kita adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka jahanam, selamat dari siksanya yang menyala-menyala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa quduhan nas wal hijar 'alayha malaikatun ghilazun shidad, di dalamnya terdapat penjaga malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ya, ini motivasi yang pertama kita, li islahi buyutina, adalah ya untuk menjaga diri kita, ya keluarga kita yang tercinta dari api neraka jahanam, ya siksa, ya api yang menyala-nyala. Ya, kemudian motivasi yang kedua, ya mengapa kita harus memperbaiki ya rumah tangga adalah idhamul mas'uliyati al-mulaqqah ala ra'il baiti amama Allah yaumil hisab. Besarnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap pemimpin rumah, yaitu para suami, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala sa'ilun kulla ra'in 'amma star'ahu ahafidha dhalika am dayya'ahu hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Inna Allah ta'ala", sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah ia menjaga kepemimpinannya ataukah ia melalaikannya, sehingga hatta yus'al ar-rajul, seorang lelaki, seorang pemimpin, seorang suami akan ditanya an ahli baitihi, terhadap anggota keluarganya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita mengambil hikmah dari wabah Covid-19 yang mengharuskan kita, yang menjadikan kita untuk tetap di rumah. Inilah kesempatan yang baik kita ya untuk mendidik anak-anak, ya keluarga yang kita cintai. Karena kelak di akhirat ya betapa besarnya tanggung jawab seorang suami, seorang pemimpin secara umum akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan secara khusus bagi pemimpin rumah tangga akan ditanya an ahli baitihi, ditanya tentang anggota keluarganya. Kita mengontrol bagaimana sholat keluarga kita, ya bagaimana tilawah Al-Qur'annya. Ya, ini semua menjadi tanggung jawab kita terhadap keluarga-keluarga yang kita cintai ya, selama ya masa stay at home ya. Dan ya, selama kita hidup. Ya, kemudian ya ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya urgensi yang berikutnya, mengapa kita ya setiap individu muslim harus yang memperbaiki rumah tangganya ya sehingga menjadi rumah idaman. Annahu al-makan li hifdzi an-nafsi was-salama min asy-syurur wa kaffa 'anil nas wa huwa al-malja' asy-syar'i 'inda al-fitnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman malaka lisana
wa wasi'a baitu wa baka ala khati'atihi. Urgensi yang ketiga yang menjadikan mengapa kita harus berupaya islah, memperbaiki rumah tangga kita, karena rumah adalah tempat ya untuk kita menjaga diri ya, keselamatan dari berbagai kejahatan dan menolak dari bahaya manusia lain. Rumah adalah tempat perlindungan ketika terjadi fitnah. Ya, wa huwal malja'u syar'i 'inda fitnah. Ya, rumah adalah tempat perlindungan ya ketika ya terjadi fitnah, tempat kembali yang syar'i. Ya ketika terjadi fitnah. Terutama kita sekarang berada di musim wabah, ya sangat benar ya pendapat ya arahan ulama yang untuk ya diantara ya sebabnya agar kita terhindar dari virus yang menyebar ini ya bagaimana kita untuk tinggal di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi." Beruntunglah bagi orang-orang yang mampu menahan lisannya, ya terutama kita yang menjalankan ibadah puasa ini. Jangan sampai lisan kita ini tidak terlepas ya dari menggibah, ya, menceritakan keburukan, kejelekan orang atau memfitnah orang. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari puasa seseorang yang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga namun tidak meninggalkan qaulad dur, ya, perkataan dusta atau yang sejenisnya. Ya, kembali kepada hadis tadi, Rasulullah menyatakan tuba, beruntung bagi orang yang mampu menahan lisannya, wa wasi'ahu baituhu, dan rumahnya melapangkannya, wa baka ala khati'atihi, serta menangisi kesalahan-kesalahannya. Ini ada 3 poin orang yang beruntung kata Rasulullah. Yang pertama adalah yang mampu menahan, mengendalikan lisannya dari dosa-dosa lisan. Yang kedua, rumahnya itu lapang, dalam artian ya, rumah itu ya, menjadi ketenangan jiwa baginya ya. Di saat wabah penyakit yang membahayakan ini, kita untuk tetap tinggal di rumah ya, kita merasa nyaman yang berada di rumah, di tengah keluarga kita, sehingga ya kita terhindar dari musibah ya, fitnah apa yang terjadi di luar ya rumah. Dan yang ketiga adalah menangisi ya kesalahan. Disinilah ya saatnya kita ya mengintrospeksi, muhasabah diri kita ya untuk menangisi ya kesalahan-kesalahan ya, dosa-dosa yang masa lalu yang telah kita lakukan, sehingga ya menjadikannya kita ya pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah man 'ada maridan aw kharaja ghaziyan aw dakhala 'ala imami yuridu ta'zirahu wa tawqirahu aw qa'ada fi baitihi fasalima an-nasu minhu wa salima minan nas. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan ya, sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 perkara, 5 hal yang barang siapa mengerjakan salah satu di antaranya, salah satu darinya, maka ia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua adalah orang yang pergi berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Yang kedua adalah orang yang masuk menemui pemimpinnya dengan maksud memuliakan dan menghormatinya. Dan yang berikutnya adalah ia duduk di rumahnya sehingga orang-orang selamat dari gangguannya dan ia selamat dari gangguan mereka. Ya, jadi dalam hadis ini
Rasulullah SAW menyebutkan ya, di antara orang-orang yang mendapatkan ya jaminan dari Allah, ya jaminan keselamatan adalah qa'ada fi baitihi fasalima an-nasu minhu wa salima minan nas. Jadi orang yang duduk tetap stay at home, tetap tinggal di rumahnya, sehingga orang-orang selamat dari gangguannya dan ia pun selamat dari gangguan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi petunjuk Rasulullah ya untuk tetap tinggal di rumah, yang dimana mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satu di antara ya alasannya, sebabnya dia tinggal di rumah sehingga orang-orang selamat darinya. Ya, kita tidak tahu apakah dalam wabah yang menyebar ini kita terdeteksi ya ada virus pada diri kita, ya, sehingga dengan tinggalnya kita di rumah kita tidak membahayakan orang yang ada di sekitar kita ketika mungkin kita ya ke masjid sholat ya, bersama atau berkerumun ya dengan teman-teman kita ya, masyarakat kita di luar, ya, sehingga dengan tinggalnya kita di rumah kita memutus ya tali rantai ya penyebaran virus ini. Ya kemudian ya alasan yang kedua ya, kalaupun ya kita ya tidak terjangkiti virus atau bahaya sehingga membahayakan orang lain, maka kita terhindar ya, selamat dari gangguan atau ya, bahaya orang yang mungkin ya diuji oleh Allah ya, berupa ya, penyakit ini ya, virus ini ya, sehingga dengan tetap tinggalnya kita di rumah ya kita ya terhindar ya dari virus ini. Ya kemudian dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami ya dengan sanad yang hasan, salamatur rajuli fil fitnati ay yalzama baitahu. Keselamatan seseorang dalam kerusuhan atau musibah yaitu ketika ia senantiasa mendiami rumahnya. Orang muslim yang akan merasakan faedah ini ketika ia dalam keadaan terasing, saat ia tidak bisa mengubah kemungkaran-kemungkaran yang ada, maka dia memiliki tempat berlindung ketika kembali ke rumahnya. Rumah akan menjaga dirinya dari perbuatan dan pandangan yang dilarang, menjaga istrinya dari tabarruj, pamer kecantikan yang hiasan, serta menjaga anak-anaknya dari teman-teman yang jahat. Ma'asyiral, berbahagialah ketika ya kita ya, di saat-saat ini ya untuk tetap tinggal di rumah. Ya, ini merupakan yang pilihan yang terbaik di arahan para ulama ya, agar kita ya, terhindar dari apa-apa yang bisa membahayakan kita. Ya kemudian sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya urgensi yang keempat, ya alasan yang keempat mengapa ya kita harus ya memperbaiki ya rumah tangga kita. Anna an-nasa yaquduna aktsara awqatihim fil ghalib dakhil buyutihim wa khususan fil harr asyadid wal burd asyadid wal amtar wa awwal an-nahar wa akhir wa 'inda al-faragh min al-'amal aw ad-dirasa wa la budda min sarf hadhihi al-awqat fi at-ta'at wa illa satadimu fil muharramat. Alasan yang keempat adalah sesungguhnya sebagian besar yang manusia menggunakan waktunya di dalam rumah, ya, terutama ya di saat-saat ini. Ya, di sini disebutkan ya pada musim panas, ya musim dingin yang menyengat, ya musim hujan atau permulaan dan akhir siang, ketika seorang selesai dari pekerjaan, ya aktivitas kerja ya atau sekolah, maka sebagian besar ya dia akan tinggal di rumah. Dan yang kita merasakan ya pada saat-saat ini, karena waktu-waktu tersebut semestinya digunakan dalam ketaatan, jika tidak ya akan habis ya untuk melakukan ya hal-hal yang ya dilarang. Ya maka inilah ya kesempatan yang baik kita ya, sebagai pemimpin rumah tangga ya untuk betul-betul ya memaksimalkan
ya waktu-waktu yang ada di rumah ya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ya wala budda min sarfi hadhihi al-awqat fi at-ta'at wa illa satadi'u fil maramat. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita di rumah ini ya, untuk ketaatan atau hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan terbawa arus mengisinya dengan hal-hal yang dilarang. Waliyadzubillahi min dzalik. Kemudian urgensi yang kelima adalah wa huwa min ahammiha innal ihtimama bil baiti wal wasilatul kabira li bina'il mujtama'il muslim. Fa innal mujtama'a yatakawwanu min buyutin hiya labinatihi wal buyut ahya'un wal ahya' mujtama'un falau saluhat al-labina lakana mujtama'una qawiyan bi ahkamillah samidan fi wajhi a'da'illah yusha'irul khair wa la yanfudhu ilaihi asyarr. Urgensi yang berikutnya, mengapa kita harus memperbaiki rumah tangga? Karena dan ini yang paling terpenting ya, perhatian terhadap rumah merupakan sarana yang paling besar untuk membangun masyarakat muslim. Jadi masyarakat muslim tidak akan terbentuk kecuali dimulai dari rumah tangga yang baik. Karena sebuah masyarakat terdiri dari rumah-rumah. Rumah adalah unsur dasar suatu masyarakat. Rumah itu membentuk suatu perkampungan, dan perkampungan masyarakat itu ya adalah masyarakat. Jika unsur dasarnya baik, niscaya akan kuatlah masyarakat kita terhadap hukum-hukum Allah, tegar dalam menghadapi musuh-musuh Allah, memancarkan kebaikan dan tidak menimbulkan kejahatan. Jadi negara bermula dari masyarakat, dan masyarakat ini bermula dari rumah tangga. Ketika rumah tangga baik, maka insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi rabbani yang akan menakutkan ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah rumah yang islami akan lahir penopang-penopang perbaikan bagi masyarakat berupa dai teladan, penuntut ilmu, mujahid yang sungguh-sungguh, istri yang solehah, ibu pendidik, dan unsur-unsur pembangun kebaikan lainnya. Jika sedemikian penting problem tersebut, sementara rumah-rumah kita penuh dengan kemungkaran dan kelalaian, meremehkan dan melampaui batas, dari sinilah timbul tanda tanya besar. Wa ilaika ayyuhal qari al-karim al-jawab nasaih fi hadzal majal, asallahu an yanfa'a biha wa an yuwajjiha جهود أبناء الإسلام لبعث رسالة البيت المسلم من جديد. وهذه النصائح تدور على أمرين، إما تحصيل مصالح وهو قيام بالمعروف، أو درع مفاسد وهو إزالة للمنكر، وهذا أوان الشروع في المقصود. Ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya apa saja ya sarana-sarana ya untuk memperbaiki rumah tangga. Ya, oleh karena itu para ya ikhwan ya akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini ya Syekh Shalih Al-Munajjid ya ingin mengungkapkan, mengutarakan nasihat beliau yang sangat berharga ya tentang persoalan yang bagaimana kita memperbaiki rumah tangga, yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita ya semua, ya ingin mengarahkan kepada kita. Maka wahadin nasaihu taduru ala amrain, maka nasihat yang dimaksud ini kembali kepada dua poin, dua hal. Yang pertama adalah imma tahsilu masalih
wa huwa qiyam bil ma'ruf. Yang pertama adalah dengan amar ma'ruf.